tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sehat, kuat, diberkati. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah Prapaskah dan kita percaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini membukakan mata hati kita agar kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan janjikan tidak akan pernah tergoncangkan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, kami minta di dalam nama Yesus, urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Bapak Joshua Tumakaka, dengan urapan-Mu yang baru, urapan-Mu yang tidak terbatas, untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia-Mu kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya.
Amin. Haleluya, puji Tuhan, ada sukacita di rumah Tuhan pada hari ini, amin. Yang bersukacita sorakan haleluya, sorakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Boleh katakan pada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Mari sama-sama angkat suaramu katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Maka saat ini, teduhkan hatimu, bawa ucapan syukurmu, sebab Tuhan adalah setia. Dia senantiasa menyertai kita. Apapun keadaan pada hari ini,
Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Pujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan berserah. Kami bawa segala permasalahan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami menyatakan Kau Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pujilah namamu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Bahwa Kaulah Tuhan Immanuel, Kau Tuhan yang menyertai kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Oh, oh. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan pujian. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Sama-sama angkat suara mengatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Bapa besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami percaya Kau selalu beserta kami Tuhan. Immanuel, Engkau Bapa besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Kau kuatkan aku
sembah Tuhan. Kau Immanuel, Kau yang beserta kami. Tak sekalipun Kau jauh dari kami, Tuhan. Kami sembah, kami bawa ucapan syukur kami bagimu, Tuhan. Sebab kami percaya pada rancangan-Mu, kami percaya pada janji-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Kami berserah, kami puji, kami sembah Raja di atas segala raja. Tuhan Imam besar Agung, pembebas kami. Kami puji. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami puji, sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kalau Tuhan yang menyertai kami. Haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu, Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab kini kami percaya, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Bahwa Kau mampu melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kau sanggup memulihkan setiap kami. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya
suaramu, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kau kan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, kau kan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di masa-masa kami akan menantikan Paskah. Kami bersyukur karena anugerah-Mu melimpah-limpah atas kami. Dan biarlah setiap kami menjadi percaya bahwa tidak satu pun dari kami terhilang. Di dalam terang, di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Engkau telah menebus kami, telah membayar kami lunas dengan darah-Mu. Untuk menjadi milik Bapa, untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, berfirmanlah, urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, yang bimbang, yang ragu diteguhkan. Bahkan kami semua diberkati. Terima kasih ya Roh Kudus, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Diberkatilah kita pada hari ini. Kita ada di penghujung bulan Februari, tanggal 28 Februari. Dan 2 April akan ada perayaan Paskah. Jadi kita ada di masa-masa memasuki masa Prapaskah. Dan di 5 minggu ini atau di 4 minggu atau 5 minggu, saya akan menyampaikan firman atau khotbah serial yang berhubungan dengan Paskah atau Prapaskah, berhubungan dengan kasih Bapa dan karya salib Kristus. Dan semua yang kita terima ini adalah perjanjian di dalam darahnya. Itu sebabnya hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema atau judul perjanjian yang tak tergoncangkan. Perjanjian yang tak tergoncangkan. Kita ada di masa di mana terjadi kegoncangan secara ekonomi, ada kegoncangan secara politik, ada kegoncangan. Bahkan setiap pribadi mengalami kegoncangan, orang-orang banyak yang mengalami sakit karena pandemi. Rumah tangga banyak yang bergoncang. Bahkan strata sosial dan kehidupan moral tergoncang, identitas tergoncang. Orang bertanya tentang jati dirinya, bahkan semua yang dulunya tidak muncul dalam pemikiran sekarang telah menjadi sebuah pemikiran. Bahkan orang bertanya banyak hal tentang keberadaan dan eksistensi manusia. Itu sebabnya kita hari ini di dalam rangka memasuki Prapaskah, kita mau mendengar perjanjian yang tak tergoncangkan. Yang diberikan kepada kita sebagai anugerah. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih Bapa yang besar di dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan baca
Ibrani pada pasalnya yang ke-12. Ibrani pada pasalnya yang ke-12. Dan kita akan baca dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Bapa di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ada satu perbedaan. Yang satu menolak Dia yang berfirman, kalau kita disebut yang berpaling. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Kehendak Bapa kita tidak berpaling dari kasih-Nya, dari anugerah-Nya. Kemudian ayat 26 sampai dengan 29, Pastor Berti akan baca buat kita. Dan biarlah kita menerima anugerah-Nya pada hari ini. Firman-Nya demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Bapa menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Bapa kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan itu mengerikan. Dan kegoncangan itu juga mengerikan. Kalau benar-benar terjadi kegoncangan dalam arti kata tempat berpijak kita bergoncang. Kalau saudara memahami kebenaran ini bisa mengerti bahwa apa yang kita kerjakan terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, itu berbicara tentang Israel yang mendengar suara Tuhan secara langsung ketika Tuhan menyatakan dirinya di padang gurun Sinai. Dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dengan api, dengan awan yang kelam, dengan guruh, sehingga umat Tuhan takut. Padahal Tuhan membawa mereka, melepaskan mereka dari perbudakan. Artinya Tuhan mengasihi mereka. Tapi kasih yang mereka rasakan tidak cukup besar, sehingga ketika mereka melihat api dan awan itu mereka takut. Dan kehendak Bapa kita tidak berpaling karena kita mengenal kasih itu. Karena kita mengenal kasih itu di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan Bapa yang menghanguskan. Tapi bagi kita Bapa bukan Bapa yang menghanguskan karena Dia tidak menyatakan dirinya sebagai api yang menghanguskan. Dia menyatakan dirinya sebagai Yesus yang menjamah orang kusta yang najis dan menjadikan orang kusta itu kudus, tahir. Bagaimana Yesus yang mengampuni perempuan yang berdosa yang cemar dan pengampunannya menghapus semua kecemaran dan kenajisan karena perzinahannya. Yesus yang memanggil Lazarus yang sudah tidak bisa mendengar dan tidak ada kehidupan, tanpa syarat perkataan itu menghidupkan Lazarus. Supaya kita hari ini memahami, kenapa dikatakan akan ada kegoncangan dan harus ada kegoncangan, supaya tujuan kegoncangan itu bukan supaya kita tergoncang, supaya apa yang kita percaya tidak akan tergoncangkan dan terbukti, teruji dan berhasil menjadi berkat buat kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus memahami di dalam konteks ini. Kalau di dalam kehidupan nyata ketika ada kegoncangan, ada kekacauan, ada kegagalan, ada kebakaran, ada sesuatu yang hilang, beberapa orang mempunyai jaminan. Dan jaminan ini membuat orang mengklaim kalau di-insured, diasuransikan. Tetapi beberapa asuransi mungkin mengatakan itu tidak ada di dalam perjanjian. Itu sebabnya kita harus memahami. Karena ketika kita menerima anugerah yang Yesus Kristus beri, anugerah itu diberi di dalam sebuah perjanjian. Teks ini adalah teks Ibrani. Ibrani ditulis dengan pemahaman cara berpikir Yahudi. Dan bangsa Ibrani, bangsa Yahudi memahami tentang apa yang terjadi bagi leluhur mereka di dalam pengalaman mereka kepada Tuhan di dalam penggembalaannya Musa di padang gurun. Tetapi kita
mengenal Bapa bukan karena Musa, kita mengenal Bapa karena Yesus. Kita mengenal kasih Bapa bukan karena diajarkan hukum Taurat, kita mengenal kasih Bapa karena kita mengenal Yesus yang disalib. Supaya kita memahami ada dua sisi perjanjian yang tidak dilihat oleh mereka, tapi Tuhan mau kita lihat sekarang. Itu sebabnya di sini menggunakan kata Bapa yang menghanguskan. Kalau kita melihat Bapa yang penuh kasih, karena kita lihat Yesus. Itu sebabnya kalau kita melihat Yesus, kita harus paham di dalamnya ada suatu perjanjian darah. Karena Bapa menjadi Bapa yang maha kasih, karena ada darah, ada korban. Bapa telah berkenan mengasihi kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pada pasal 11, kita sedang membaca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 11-nya di ayat 37 diperlihatkan di screen, itu akan dikasih tahu ada orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa, dan orang-orang itu digergaji, dibunuh dengan pedang mengembara. Dikatakan pada ayat yang ke-39, kita akan lihat ayat 39, bahwa mereka semua yang ditulis di Ibrani 11 termasuk Abraham, Ishak, Yakub, Nuh ada di sana, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat yang ke-40 kita akan baca bersama-sama. Sebab Bapa telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi kepada kita diberikan janji yang lebih baik tanpa kita tidak sempurna. Tapi tanpa kita, mereka yang ditulis di Ibrani 11 tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Kita senyum dulu, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa dikatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan? Karena mereka tidak menerima anugerah karya salib Kristus. Karena mereka hanya menerima darah anak domba, yang darah anak lembu, yang fana. Kita menerima darah Yesus, katakan amin untuk itu. Supaya kita memahami perjanjian ini, yang pertama kita perhatikan, kenapa kita tidak tergoncangkan, kenapa perjanjian itu tidak tergoncangkan. Di dalam Yesaya 54, mari kita buka. Ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Atau dari ayat 9. Yesaya 54 ayatnya yang ke-9 dan 10. Demikian firman-Nya. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Haleluya. Dikatakan walaupun gunung beranjak, walaupun semuanya bergoyang, kasih setia Tuhan tidak beranjak. Dan dikatakan kejadian ini seperti zaman Nuh. Jangan lupa di Kejadian 6 ayat 8 tertulis Nuh mendapat kasih karunia. Sesudah dikatakan Nuh mendapat kasih karunia, baru dikatakan Tuhan membuka rahasianya kepada Nuh. Supaya Nuh membuat bahtera bagi dia dan keluarganya. Dan kita memahami bahwa bahtera itu sebenarnya gambaran Yesus Kristus. Karena dialah keselamatan kita. Itu sebabnya Yesus katakan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Nuh ada di dalam bahtera. Di dalam bahtera keselamatan kita tidak akan tergoncangkan. Yesaya itu kira-kira 650 atau 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kitab Ibrani ditulis antara tahun 30-an sampai tahun 60-an. Sesudah Yesus naik ke sorga. Jadi ada kira rentang waktu 800 tahun. Tapi Tuhan kasih tahu bahwa firman-Nya tidak bisa gagal. Sampai kepada kita sekarang sudah hampir 3000 tahun. Untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan hidup, live. Dan dia sendiri yang kerjakan. Dan kita dipanggil untuk masuk ke dalam perjanjian itu. Maukah kamu menerima kasih-Nya? Maukah kamu menerima perjanjian damai? Bahwa karena Yesus Bapa telah berdamai buat kita. Akan ada kekacauan di semua aspek hidup. Dan dikatakan yang digoncangkan bukan bumi tapi langit. Langit kalau berbicara perusahaan atau struktur organisasi dalam suatu perusahaan bisnis. Langit itu bicara bos-bos. Itu goncang.
Kalau berbicara negara atau pemerintahan atau kekuasaan itu bicara pemimpin-pemimpin digoncangkan. Kalau berbicara tentang pengajaran, itu bukan hanya sebuah pengajaran yang biasa tapi filsafat. Itu mulai digoncangkan, keimanan digoncangkan. Kalau bicara tentang kehidupan yang natural, dunia yang supranatural pun digoncangkan. Supaya apa? Supaya kita ikut tergoncang? Tidak. Supaya kita ada di dalam perjanjian damai. Karena kita telah ditebus untuk masuk ke dalam perjanjian di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Coba kita pegang jantung kita, katakan, aku ada di dalam perjanjian darah oleh darah Yesus Kristus. Katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan berbagai macam cara iblis berusaha menguasai kita, tetapi perhatikan kebenaran ini. Kita ada di masa di mana Yesus yang berkuasa. Dia katakan aku telah menerima kuasa, sorga dan bumi. Jadi kita ada di masa Yesus berkuasa. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah khawatir dan jangan izinkan iblis, setan, kuasa gelap melalui pengajaran, melalui pengetahuan, melalui apapun yang berusaha mengintimidasi kita, menaruh di dalam pikiran kita, membuat kita goncang. Tentang vaksin saja orang goncang. Vaksin itu yang beri adalah pemerintah. Di Alkitab pemerintah itu adalah utusannya Tuhan, hambanya Tuhan. Antikris memang akan ada masa untuk berkuasa. Tapi masa itu diberikan oleh Tuhan masanya, bukan masa sekarang. Antikris sekarang sudah menyatakan diri, tetapi dia belum memperoleh hak untuk melakukan apapun sebagai penguasa. Kamu dan saya, kita semua adalah orang-orang yang menerima perjanjian damai, memperoleh damai dengan Bapa di surga. Yesus nanti akan datang. Dan pada saat Yesus datang, kita semua akan diangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Katakan amin untuk hal itu. Tepuk tanganlah dengan sukacita, katakan haleluya. Itu sebabnya jangan izinkan pikiranmu terintimidasi. Kita harus paham bahwa kita ada di bawah, di dalam kekuasaan anugerah yang besar, di dalam perjanjian damai. Yang kedua, kalau kita baca Yesaya 54. Yesaya 54 itu bagian daripada tulisan Yesaya 52, Yesaya 53, Yesaya 54, Yesaya 55. Itu satu bagian yang menjadi satu kesatuan. Itu sebabnya di Yesaya 52 pada ayat Yesaya 52 itu dikasih tahu tentang Sion. Nah, Yesaya 54 di dalam teks Indonesia pada ayat yang pertama, kalau lihat Alkitab itu disebut tentang perjanjian dengan Sion. Tetapi kalau kamu baca Yesaya 54 sepanjang pasal itu tidak ada kata Sion, karena kata Sion itu munculnya di Yesaya 52. Yesaya 53 tentang Yesus yang disalib. Nah, Yesaya 54 ayat 1 perhatikan, ayatnya indah banget, aneh dan indah kalau ngerti. Demikian firman-Nya. Bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bersorak-soraklah siapa? Hai si mandul. Terus. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Bersorak-sorai bahkan memekik. Terus. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Bagaimana orang tidak punya suami bisa punya anak lebih banyak? Jadi ini impossible, tidak mungkin. Tetapi di ayat 5 Yesaya 54 ayat 5 dikatakan demikian. Kita akan baca. 2 ya. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Keren banget. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus. Maha Kudus itu maha terpisah, unik, nggak ada yang seperti Dia. Dikatakan apa? Bapa Israel, Ia disebut Bapa seluruh bumi. Supaya kita hari ini memahami, kalau kamu digoncangkan secara ekonomi dan tidak punya sumber-sumber lagi, kamu digoncangkan di dalam hubungan keluarga dan nggak punya alasan lagi untuk bisa rukun. Kamu digoncangkan dalam bentuk apapun, bisnis, jabatan, karir, masa depan, keadaan, bahkan identitas pribadimu dan tidak punya kekuatan lagi untuk bisa berdiri menghadapi kehidupan. Hari ini kasih tahu, engkau punya Bapa yang baik, Yesus Kristus. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada dalam hidupmu menjadi ada karena Dia mengasihimu, karena Dia punya perjanjian damai.
Itu sebabnya keren banget jika engkau memahami kebenaran ini. Bahkan di dalam teks Yesaya 54, pancangkan, perluas pancangmu, perluas artinya wilayah teritorialmu. Bapa mau kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin untuk itu. Supaya yang kedua kita paham, kita bukan hanya ada di dalam perjanjian damai, perjanjian di dalam darah Yesus yang membuat Bapa telah berkenan berdamai dengan kita. Tetapi kita adalah anak-anak Bapa sendiri. Nggak ada yang namanya bekas anak. Sekali anak dia tetap anak sampai selama-lamanya. Dan kalau berbicara dalam konteks Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 kalau kamu lihat di dalam ayatnya yang ke-6, misalnya kita lihat Ibrani 12 ayat 6, itu berbicara tentang apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Katakan amin untuk hal itu. Kita tepuk tangan dulu untuk kebenaran ini. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Yesus datang supaya kita menjadi anak Bapa di surga. Supaya kita paham Ibrani 12 ini, di Ibrani 12 ini juga ditulis tentang bahwa perjuanganmu belum sampai mencucurkan darah. Di Ibrani 11 dikasih tahu ada orang digergaji, orang dipenggal, tapi mereka tidak sempurna. Kita disempurnakan karena darah Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya kita nanti memasuki Paskah, kita benar-benar paham, aduh Tuhan tuh gila, dahsyat banget, ajaib banget, baik banget. Sehingga kalau kamu ada kegoncangan, jangan lihat kegoncangan, lihat dirimu bahwa kamu adalah anak yang disayang, yang dikasihi. Tuhan bukan menghajar, dia mendidik karena kamu anak. Bahkan dikatakan sebagai anak, karena konteks yang dipakai kalau kita baca kitab Galatia, dipercaya bahwa Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Kalau dilihat dari cara penulisannya, gaya bahasanya. Paulus menulis kitab Galatia juga. Galatia pada pasal 4 ayat yang kelima kita baca. Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firmannya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak. Ada bisa diperlihatkan nggak bahasa Inggrisnya, King James-nya? Kalau bisa diperlihatkan King James-nya akan ditulis tuh adoption. Adoption. Makanya di dalam kitab Ibrani dia ditulis diakui sebagai anak. Karena kita sebenarnya bukan anak, tapi kita diakui sebagai anak. Indahnya adoption adalah di adoption itu bukan kita yang mau. Kalau ada orang yang mau mengadopsi kita, nggak ada yang bilang tuh pilihlah aku, nggak ada. Walaupun kita dalam keadaan nggak benar, nggak punya kemampuan, lemah, bahkan beberapa mungkin yang diadopsi adalah cacat. Tapi kalau orang tua yang mau mengadopsi mengatakan aku mau anak ini menjadi anakku, maka inilah yang terjadi. Kita benar-benar menjadi anak karena kasihnya. Katakan amin, haleluya. Di tengah kegoncangan dunia kita adalah anak Bapa. Dikatakan penebus yang maha kudus, Bapaknya Israel yang punya langit dan bumi. Haleluya. Kenapa kita harus benar-benar paham tentang ini? Itulah sebabnya di dalam Ibrani 12 pada ayatnya yang ke-28 dikatakan begini, suatu kesimpulan. Bersama-sama kita baca Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kata menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini mempunyai konsep inherit, mau menerima warisan. Warisan. Dan yang namanya warisan hanya bisa berlaku kalau yang memberi warisan atau yang memberi janji untuk mewariskan sudah mati. Hebatnya Yesus. Ia mati sehingga dia berhak memberi warisan dan warisan itu menjadi sah, tapi kemudian dia hidup. Dia hidup. Nggak ada yang bisa curangin warisan itu. Kalau ada seseorang yang berusaha menipu orang lain untuk mengambil alih warisan bisa sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Tapi dalam konteks perjanjian dengan Tuhan, warisanmu yang kau terima dari Yesus, warisanku yang aku terima dari Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa ambil. Kenapa? Yesusnya bangkit. Ayo tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia akan pastikan bahwa kamu menerimanya. Itu sebabnya terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus ngingetin kita, Roh Kudus ngajar kita. Roh Kudus memberikan kepada kita anugerah. Dan biarlah kabar baik ini benar-benar memerdekakan kamu.
memerdekakan kita semua. Kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak tantangan, bahkan tubuh kita sering lemah, jiwa kita sering lemah. Tapi di dalam Kristus Tuhan katakan, jangan berpaling. Inilah anugerah, inilah kasih karunia, inilah masanya kamu menikmati kasih karunia Bapa melimpah-limpah karena Yesus Kristus. Karena dia memberikan perjanjian yang tak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita menjadi anaknya. Yang kemudian dikatakan di dalam Yesaya 54 ayat 13. Demikian firman-Nya. Yesaya 54 ayat 13. Demikian firman Tuhan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Baik, bersama saya katakan, besarlah. Ya, besarlah. Katakan, besarlah. Ya, dengan semangat, besarlah. Amin, besar. Bukan kecil, besar. Apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan untuk kita nikmati, bukan. Iya betul untuk kita nikmati, tapi bukan hanya untuk kita nikmati. Supaya kita bisa bagikan, kita bisa berikan. Siapa yang bisa membagikan kesejahteraan, memberikan kesejahteraan? Anak-anak Tuhan yang menjadi murid. Yang mengerti bahwa warisan itu gak ada habis-habisnya. Bahasa yang lebih terus terang nih begini. Saya doakan kita semua sangat diberkati Tuhan. Amin ya. Kalau bahasa ekonominya atau bicara secara financial, saldonya banyak banget. Tapi ini yang saya mau beritahu, jangan naik ke surga masih ada saldo banyak. Abisin, makanya beberapa orang yang hebat, yang luar biasa, yang wealth sangat luar biasa, Warren Buffett misalnya, dia sudah wariskan tuh kekayaannya kepada foundation, kepada yayasan. Kenapa? Karena dia nggak mau nanti meninggal dia masih punya. Gitu. Dia serahkan kepada orang lain. Ada beberapa ya yang model kayak saya gini, habisin semua tiap hari tapi nggak pernah kekurangan. Karena di dalam Kristus bukan tentang punya banyak tapi tentang punya Yesus. Dan Yesus sanggup memelihara sampai selama-lamanya. Walaupun aminnya kecil. Tapi saya percaya diberkatilah kamu apabila kamu percaya. Itu sebabnya Yesus gak suruh kita jadi orang beragama Kristen. Tuhan tidak suruh kita menjadi orang yang pindah agama. Tapi Tuhan katakan pergilah, jadikanlah murid. Kayak suatu konsep mencetak murid. Dan apa yang Bapa kehendaki kita menjadi murid untuk belajar mengenal Bapa yang penuh kasih dan mengenal Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya kalau kamu baca perhatikan di dalam Ibrani pasal 12 pada ayat yang terakhir dikatakan sebab ayat 29 kita lihat Ibrani 12 ayat 29 sebab Bapa kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan ini berhubungan dengan pembalasannya Bapa. Bapa membalas dendam kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang jahat, pada orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita memperhatikan di dalam tulisan Yesaya 61. Tulisan Yesaya 61 pada ayat 2 dikutip Tuhan Yesus. Ketika dia pergi ke sinagoga di zaman setting Tuhan Yesus di bangsa Yahudi. Dan dia mengatakannya di dalam Lukas 4 ayat 18, 19, 20. Dan di dalam Lukas 19 dia mengutip ayat Yesaya 61. Akan diperlihatkan secara bersamaan ayat itu di screen dan kita lihat di situ. Bagaimana di Yesaya 61 ayat 2 dikatakan Yesus diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Di dalam Lukas 4 dia katakan, dia diurapi, roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapi untuk apa? Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Pada Yesaya 61 ayat 2 kemudian dikatakan dan hari pembalasan Tuhan kita. Tetapi di kitab Lukas 4 hari pembalasan itu dia nggak baca, dia tutup kitab itu. Dia tutup kitab itu supaya kita memahami. Ibrani 12 dikatakan kita harus takut dan hormat kepada Bapa yang api menghanguskan. Karena apa? Karena konsep Yahudi Bapa ini akan hangusin semua musuh-musuhnya. Tapi kamu dan saya dipanggil untuk
tidak memalingkan dirimu dari kasih karunia. Karena kasih karunia ini mau kasih tahu, api itu telah kutanggung. Yesus katakan api itu telah kutanggung. Penghukuman itu telah kutanggung. Penghakiman itu telah kutanggung. Dosamu sudah kuakui. Kesalahan dan pelanggaranmu sudah aku tanggung. Supaya hari ini apapun keadaanmu, jangan pernah mengatakan bahwa kegoncangan ini terjadi dalam hidupmu. Karena engkau adalah orang berdosa, orang yang lemah, orang yang salah. Tidak, datang kepada kasih karunia itu. Segala dosamu sudah diampuni. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi kita akan memperbaikinya karena iman bahwa Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah takut lagi. Kepadamu ada perjanjian yang tidak tergoncangkan. Karena ada darah Yesus yang tercurah. Supaya ketika kita memasuki pasta kita paham ada darah yang telah tercurah. Kita telah masuk dalam perjanjian damai yang kekal sampai selama-lamanya. Semua bisa bergoncang, tapi perjanjian di dalam darah Yesus Kristus tidak akan tergoncang. Yang kedua, di dalam perjanjian kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Jangan pernah lupakan itu, kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Kasihnya tidak pernah berubah, kasih setianya sampai selama-lamanya. Bahkan kata kasih setia itu menggunakan kata chesed, yang diterjemahkan langsung kasih karunia. Supaya sama seperti zaman Nuh. Nuh mendapat kasih karunia, Nuh mendapatkan keselamatan. Kamu ada di dalam kasih karunia Kristus. Kamu dan saya pasti diselamatkan di masa krisis ini. Yang ketiga, kita bukan hanya anak-anaknya, tapi kita dimuridkan untuk mengenal bagaimana dia bekerja. Mengenal dia mengasihi kita, mengenal dia memberikan kepada kita jaminan dan berkat dan penyediaannya. Ketika semua sudah tidak ada, dia memberikan kepada kita tubuh dan darahnya. Supaya kita paham, di dalam dia kita tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Taruh tanganmu di dada. Renungkan dirimu sendiri. Apakah kegoncangan ekonomi? Apakah kegoncangan rumah tangga? Apakah kegoncangan identitas? Apakah kegoncangan status sosial? Apakah kegoncangan yang sedang terjadi menggoncangkan dirimu, menggoncangkan jiwamu? Apakah sakit penyakit yang sedang kau derita menggoncangkan imanmu? Hari ini ada kabar baik. Yesus Kristus datang untuk memberikan kepada kita anugerah. Menegakkan kita di dalam kebenarannya, perjanjian damai di dalam darahnya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kalaupun ada dosa, ada kelemahan, ada pelanggaran, mari datang, jangan berpaling dari kasih karunia Kristus. Datang kepada kasih karunia-Nya. Peluk, rengkuh, terima itu utuh semuanya. Karena kamu adalah anaknya, aku adalah anaknya, kita semua adalah anak-anaknya. Dan dia mau mengatakan kita dimuridkan. Supaya kita bisa menjadi hamba-hamba, menjadi anak-anak yang dikasihi, yang dapat melayani, membagikan kesejahteraan, membagikan berkat kepada banyak orang. Bahkan setiap senjata yang ditempa untuk menyerang kita tidak akan berlaku. Kita dilindungi dan dilayani. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan biarlah ada damai sejahtera. Saya mau berdoa. Biarlah yang sakit semua disembuhkan. Biarlah kita semua sehat. Kita dibebaskan dari kutuk penyakit dan virus dan kuman dan semua kelemahan ini. Kelemahan tubuh dan kelemahan jasmani. Kita dilindungi, dipagari dan diberkati. Yang kedua, biarlah damai sejahtera yang melimpah-limpah memberikan kebahagiaan bagimu, bagiku, bagi keluarga kita. Dan yang ketiga, di tengah kegoncangan ini biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan pelihara dan sanggup memberkati kita di dalam segala kelimpahan. Yang keempat, biarlah kita semua dijaga malaikat, dipagari, dilindungi, tidak akan mengalami celaka mara bahaya. Dan yang terakhir, biarlah kita bersama keluarga besar kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang akan diangkat ke surga, yang akan bersama-sama Tuhan Yesus dan nanti akan datang kembali ke bumi menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti saja. Kita bersyukur ini semua karena anugerahnya, karena kasihnya. Kita telah dikuduskan, dibenarkan, menerima kemuliaan. Segala dosa kita telah diampuni.
Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah disembuhkan. Segala penyakit kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Yang sakit pasti sembuh. Jangan bimbang, jangan ragu. Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita. Kita diberkati dan dibebaskan dari segala kutuk. Dan bersyukur. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semua sudah selesai. Penghakiman sudah selesai. Terimalah panggilan kasih karunia Kristus. Dan terimalah anugerahnya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita terima dengan iman. Mari kita angkat cawan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darahnya kita telah memperoleh pendamaian, telah memperoleh jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya kita memperoleh perlindungan yang sempurna. Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita ada di dalam perlindungannya. Kita ada di dalam bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Kita berdoa supaya bangsa kita dijauhkan dari semua yang jahat. Dijauhkan dari semua bentuk terorisme. Dijauhkan dari segala kutuk dosa. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kita bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita semua menjadi satu tubuh Kristus. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum. Di kitab Hakim-Hakim 9 ditulis bahwa minyak zaitun dijadikan oleh Bapa untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan manusia. Dan minyak ini dikuduskan biar oleh kuasa Roh Kudus kita dimuliakan. Dan kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka dipulihkan. Apapun yang kau perlukan untuk kebutuhanmu, kehidupanmu, percayalah Tuhan sanggup memberkatimu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di masa pandemi ini tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita ada di dalam perjanjian yang kekal. Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan kita bersyukur kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya, kita sehat, kita kuat. Kita ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya saudara dan saya kita akan datang membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu memberkati kami. Engkau Bapa yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan kami. Kami mau datang membawa persembahan yang terbaik kepadamu sebagai tanda pengucapan syukur di mana kami telah diberkati. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati 100 lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar pelayanan Grace of Christ Community Church semakin hari semakin diberkati. Untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Untuk memperbesar pekerjaan-Mu di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus. Untuk memberi dengan sukacita. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati.
selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Terima kasih saudara untuk setiap persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di sorga, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita karena Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, mengurapi dan memenuhi kita, bergerak dan berkarya dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Bapa dan melayani sesama. Tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna sampai Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Yesua Masih datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata,
didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang,